Shalom dan selamat sahabat, saudara-saudara pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada. Pada hari Sabat yang indah ini, saya mau memberikan satu kesaksian mengenai pelayanan saya kepada penderita kanker. Semenjak saya remisi dari penyakit kanker, saya mempunyai satu kerinduan untuk melayani mereka. Saya mengawali pelayanan kepada penderita kanker pada tahun 2002. Kemudian pada tahun 2006, saya bergabung dengan CMC Jakarta. Mulai dari siaran radio hotline, seminar-seminar kesehatan, health camp, dan seminar-seminar kesehatan di kota-kota besar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Saya percaya pelayanan ini adalah panggilan Tuhan. Walau saya dipanggil untuk melayani, harus melalui penyakit kanker yang parah. Tetapi puji Tuhan, melalui sakit kanker yang parah ini, hidup kerohanian saya diubahkan. Walau saya tidak mempunyai pendidikan formal di bidang kesehatan, tetapi saya percaya setiap panggilan yang Tuhan berikan, pasti Tuhan akan melengkapi dengan kemampuan yang dibutuhkan di dalam melakukan pelayanan ini. Asal kita mau menerima panggilannya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 5 sampai 9. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia apapun. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tuhan berjanji akan memperkaya kita dalam segala hal di dalam panggilan ini. Ditegaskan bahwa kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Dan Tuhan memperkaya saya dengan perkataan. Karena sebenarnya saya orangnya adalah pendiam, pemalu, dan tidak pandai bicara, apalagi bicara di depan umum. Akhirnya saya sekarang sudah terbiasa. Walau bukan pembicara unggul, memang benar. Jika kita mau menggunakan talenta sedikit yang Tuhan kasih, Tuhan akan lipat gandakan. Dan satu lagi kesaksian, yaitu mengenai tracheostomy ini. Pada bulan Oktober tahun 1998, pita suara saya menempel akibat dari pengobatan pada kanker dan saya tidak bisa bernafas. Harus segera dilakukan operasi karena jika terlambat sedikit saja, saya sudah tidak akan tertolong. Operasi tracheostomy, yaitu leher saya dilubangi untuk bernafas. Pada waktu itu dokter memvonis saya tidak akan bisa bicara lagi selamanya karena untuk kasus saya ini tidak bisa ditutup lagi lubang yang sudah dibuka. Memang ada beberapa bulan saya tidak bisa bicara, tetapi puji Tuhan, ajaib, pada satu hari saya bisa bersuara dan bisa berbicara lagi. Dokter pun heran dan takjub. Banyak dokter yang heran melihat kasus saya ini. Saya percaya ini adalah mukjizat Tuhan untuk melengkapi pelayanan ini agar saya bisa berkata-kata. Tuhan juga memperkaya saya di dalam pengetahuan yang saya butuhkan di dalam pelayanan ini. Memang secara pengetahuan saya bukan seorang yang berpendidikan formal di bidang kesehatan. Saya tadinya hanyalah seorang wanita karir yang diberkati Tuhan, tetapi mempunyai passion di dalam bidang kesehatan. Karena kesibukan pekerjaan, passion ini saya pendam. Saya tahu pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Dan Tuhan akan menyertai kita asal kita bergantung sepenuhnya kepadanya. God is good. Tuhan memberi mujizat demi mujizat di dalam pelayanan ini. Ada orang yang divonis tinggal 3 bulan lagi hidupnya karena kankernya sudah sedemikian parah. Tetapi bisa hidup selama 4 tahun lagi. Dan mujizatnya bertobat mengenal Tuhan. Ada yang divonis hanya mempunyai kesempatan hidup 10%.
karena penyakit kankernya sudah menyebar. Sampai sekarang setelah 10 tahun masih hidup. Ada juga yang dokter mengharuskan bypass jantung ring jantung. Tetapi puji Tuhan, tanpa melakukan tindakan operasi, dengan menjalankan pola hidup sehat dan kesembuhan terjadi karena Tuhan menyembuhkan mereka. Tapi tidak semua mendapatkan mujizat. Kita tahu ini adalah misteri Tuhan. Tetapi yang terpenting, mujizat dari segala mujizat adalah kesembuhan rohani. Di setiap kali pertemuan atau konsultasi, kami selalu ajak berdoa karena Tuhanlah sumber kesembuhan itu. Seiring dengan berjalannya waktu, makin banyak orang sakit yang datang. Sehingga pada tahun 2016, kami mendirikan Cancer Support Center yang sekarang beralamat di Klub Sehat Muara Karang, Jalan Muara Karang Raya nomor 64, Jakarta Utara. Visi dari Cancer Support Center ini adalah a shoulder to cry on. Kami bersedia untuk mendengarkan masalah mereka dengan simpati dan empati. Moto kami adalah mengedukasi bahwa kanker bisa dicegah atau penyakit pola hidup bisa dicegah. Memotivasi bahwa penderita kanker masih bisa hidup secara penuh, hidup yang berkualitas. Dan juga mensupport secara holistik, secara jasmani, mental, dan rohani. Kami sangat semangat untuk visi dan misi ini. Cancer Support Center sebelum COVID dijalankan secara pertemuan on-site. Tetapi setelah COVID, melalui Zoom. Dan sekarang sudah mulai hybrid. Program yang kami berikan ada seminar kesehatan, konsultasi pola hidup sehat, motivasi, encouragement, penguatan, membantu mereka berjuang di masa-masa sulit ini, memberikan mereka satu harapan bahwa harapan di dalam Tuhan selalu ada. Kami juga mengajarkan masak, karena untuk menjalankan pola hidup sehat, seseorang harus bisa memasak. Juga ada gathering dari penderita kanker, ada yang berulang tahun, atau makan bersama, atau sharing-sharing, curhat, atau pergi ke alam, ke air terjun, ke pegunungan untuk sama-sama bisa tertawa. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Memang orang sakit kanker harus mempunyai komunitas. Karena banyak penderita kanker pada waktu mereka divonis, mereka di dalam pikiran mereka adalah seperti vonis mati. Hidup mereka tidak akan lama lagi. Jadi komunitas kanker ini sangat menguatkan mereka, memotivasi mereka, karena mereka mempunyai masalah yang sama. Sehingga mereka bisa berkata-kata dengan bahasa yang sama, mempunyai hubungan batin yang dekat. Siapa saja yang datang dari berbagai latar belakang, beraneka suku, lintas agama, lintas sosial, dengan latar belakang profesi juga, yaitu dokter, perawat, jaksa, pengacara, polisi, ibu rumah tangga, karyawan, manajer, wira swastawan, pemilik perusahaan, desainer, pilot, pramugari, pendeta, penulis, seniman, selebriti, dan sebagainya. Bagi yang mau memperdalam rohani, kami juga sediakan komunitas rohani dan pendalaman Alkitab. God is good. Di dalam komunitas Cancer Support Center ini, mereka bisa tertawa bersama-sama dan menangis bersama-sama. Jika ada salah satu yang hasil cek dokternya kurang baik, semua ikut bersedih dan membantu menghibur. Jika ada salah satu yang menyaksikan bahwa dia bertambah baik, apalagi dinyatakan bersih dari kanker, semua ikut senang. Luar biasa penyertaan Tuhan di komunitas ini. Saya pun sangat terberkati dengan pelayanan ini. Sebagai penutup, saya mau bacakan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 20.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudara yang kekasih dimanapun Anda berada. Semoga kesaksian ini bisa menguatkan motivasi kita sebagai umat Tuhan yang terus memberitakan kasih Tuhan kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.